subuh ini berjamaah ini menjadi kebiasaan bagi kita. Ya. Selanjutnya salam dan salawat mari senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jemaah subuh yang saya muliakan, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan pengajian kita setiap Kamis subuh. Ya. Dan pada kesempatan ini kita baca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang motivasi beramal baik, berbuat baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk kali ini kita baca kitab Mukhtarul Ahaditsun Nabawi. Ya, jadi kitab hadis-hadis pilihan. Ya. Maaf, saya tidak pakai kitab Riyadhus Shalihin. Tidak sempat membaca-baca tadi malam karena terlalu capek. Kita baca beberapa hadis. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Man aznaba wa huwa yadhaku, dakhala an-nara wa huwa yabki." Rawahu Abu Naim. Tuanna, barang siapa yang melakukan dosa sedang dia dalam keadaan tertawa, dakhalan nara, maka dia akan masuk neraka, wa huwa yabki, dalam keadaan menangis. Jadi betuan jamaah sekalian, nai tahu agak dosa di tempat nalinuan nih, watuna agak salam maka lagi ranududui, ya, misalnya mabukan sambil tertawa, ya, berjudi sambil tertawa, joget-joget sambil tertawa, ya, apa saja dosa yang dilakukan sambil tertawa, maka Nabi katakan orang itu nanti masuk neraka dalam keadaan menangis. Itu balasannya. Ya. Nanti di akhirat entah masalah neraka dalam keadaan menangis. Itu hadis pertama. Kemudian hadis berikutnya jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man isdada ilman walam yasdad fid dunya zuhdan, lam yasdad minallahi illa bu'dan." Barang siapa yang ilmunya bertambah tetapi tidak bertambah zuhud terhadap dunia, maka ilmunya itu tidak menambah dekat kepada Allah, malah semakin menjauhkan. Ya. Selangi, manis dada ilman, nai tahu tambah pangisingan. Ya, tambah titilna. Tamat alia, tamat selesai S1, S2 dan seterusnya. Walam yasdad fid dunya sudan, namun tidak bertambah zuhud terhadap dunia. Apa nikah zuhud jemaah sekalian? Yang nikahnya zuhud terhadap dunia, tidak mementingkan dunia. Andre mona kela dari tujunalino. Jadi batona kon. Nai tahu tatamba pagisinganna mingka pilakila jerlino. Ya. Masalah barang-barang nak besir si manaka. Makanya pagisinganna andre nak jari sabab pilak drep besir karing Allah Taala. Nah ya kia pilak lir je betul karing Allah Taala. Artinya apa? Ilmunya itu tidak ada manfaatnya. Ilmunya tidak ada manfaatnya. Maka yang diinginkan hadis ini adalah seharusnya semakin bertambah ilmu, semakin meningkat amal kita, semakin meningkat ibadah kepada Allah, dan semakin mementingkan akhirat, ya, mendahulukan akhirat daripada dunia. Itu baru ilmunya menjadi asbab semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini jemaah sekalian. Jadi begitu kandungan daripada hadis ini. Kemudian ada hadis yang menggembirakan di dalam kitab ini. Nabi bersabda, "Man allana sab'a sinina muhtasiban, kataballahu lahu bara'atun minan nar." Ini jaminan jemaah sekalian. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengumandangkan azan sab'a sinina, ya, 7 tahun sudah azan, tanda dari sambil-sambiang, muhtasiban, karena mengharap ridho Allah. Jadi ada di sini kita garis bawahi, muhtasiban karena mengharap ridho Allah. Maka kataballahu lahu bara'atun minan nar. Allah mencatat, Allah menetapkan baginya sebagai orang yang bebas dari neraka. Jadi mengumandangkan azan itu luar biasa pahalanya jemaah sekalian. Jangan dipandang enteng. Ya, apalagi sudah 7 tahun mengumandangkan azan, terus mengumandangkan azan 7 tahun. Tanda liban sambiang dan niatnya semata-mata karena Allah, tidak digaji, ya hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dicatatlah baginya atau ditetapkanlah oleh Allah baginya sebagai orang yang bebas dari neraka. Itu luar biasa pahalanya jemaah sekalian. Jadi jangan dipandang enteng azan itu, karena azan itu sebenarnya mewakili suaranya Allah. Itu sebabnya dikatakan azan itu adalah panggilan Allah. Ya. Azan itu panggilan Allah. Orang yang azan itu pasti dia yang paling pertama masuk masjid. Orang yang azan yang menyebabkan orang-orang datang berjamaah. Ya, masabakan juga terbang sehingga niat untuk berjamaah. Nah, seandainya dalam satu waktu tidak ada azan, tidak dilaksanakan azan di masjid, maka ya tidak ada juga orang yang datang salat berjamaah. Makanya jemaah sekalian, begitu tinggi pahalanya orang yang mengumandangkan azan mewakili suara Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melangkah pada hadis lain. Rasulullah SAW bersabda, "Man asbagal wudu'ah fil baradis syadidi kana lahu minal ajri kiflani." Barang siapa yang menyempurnakan wudu di waktu yang sangat dingin, ya, maka dicatatlah baginya mendapatkan 2 pahala, 2 jenis pahala. Orang yang menyempurnakan wudu di waktu yang sangat dingin. Ya, saya kira kalau kita di sini penakon itu terjadi Pak dikasih sana dingin. Tapi di negara lain, ya di Jepang misalnya, di Cina, bahkan di Arab Saudi, kalau datang musim dingin, ya hampir membeku itu air. Sehingga disitulah biasa orang tidak menyempurnakan lagi cara wudunya karena kedinginan. Padahal luar biasa pahalanya, kan Rasulullah bersabda, siapa yang menyempurnakan wudunya di waktu yang sangat dingin, maka dia mendapatkan 2 pahala. Apa itu yang dimaksud? Pertama adalah pahala karena menyempurnakan wudunya. Yang kedua adalah pahala karena mampu melawan, ya, mampu melawan rasa dingin pada saat itu, sehingga dia tetap menyempurnakan air wudunya. Jamaah subuh insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melangkah pada berikutnya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man istaghfarallaha fi kulli yaumin 70 marrah." Barang siapa yang beristighfar setiap hari 70 marrah, 70 kali. Ya, setiap hari istighfar 70 kali.
Maka Nabi katakan lam yuktab minal kadzibina. Maka dia tidak dicatat lagi sebagai orang-orang pembohong. Tidak dimasukkan lagi dalam golongan orang-orang yang pembohong, pendusta. Wa man istaghfarallaha fi kulli lailatin 70 marrah. Barang siapa yang beristighfar setiap hari 70 kali, setiap malam 70 kali. Lam yuktab minal ghafilin. Dia tidak dicatat lagi sebagai orang-orang yang lalai. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Sina dari Sayyidati Aisyah. Ini pentingnya istighfar jemaah sekalian. Ya, apa dibaca? Astagfirullahaladzim. Baca astagfirullahaladzim. Kalau itu dibaca setiap hari 70 kali. Misalnya setiap habis salat subuh dijadikan wirid. Apa dibilang wirid? Wirid itu adalah zikir yang ditetapkan. Ditetapkan jumlah bacanya ditetapkan juga waktunya. Itu namanya wirid. Ya. Wirid. Jadi zikir-zikir yang ditetapkan waktunya dan banyaknya atau jumlahnya itu dijadikan wirid. Jadi istighfar astagfirullahaladzim dibaca setiap hari 70 kali. Maka Nabi katakan lam yuktab minal kadzibin. Dia tidak dikategorikan lagi sebagai pendusta. Artinya mas sekalian, yang dimaksud al-kadzibin ini satu kelompok manusia. Satu kelompok manusia namanya al-kadzibin. Orang-orang yang pendusta. Ada orang yang seperti itu, ada orang yang terkenal pendustanya. Makanya biasa kalau kita dapat berita, Allah ngeri kabar, ya, ni pekutan ngai naimpawi nulang ngereng kuah, ni kungi ianu. Karena dia terkenal, langsung ditolak. Penentu kaca mempelajari atau pura-pura. Itu karena dia sudah dimasukkan dalam golongan al-kadzibin. Masukkan dalam golongan orang pembohong. Makanya mas sekalian, caranya supaya kita tidak dimasukkan di situ, maka biasakanlah beristighfar setiap hari 70 kali minimal. Itu 70 kali minimal. Bahkan Nabi kita SAW setiap hari tidak pernah kurang dari 100 kali beristighfar. Ya, membaca astagfirullahaladzim. Hadirin sekalian, istighfar itu berbeda dengan taubat. Apa bedanya? Istighfar itu adalah mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Apa bedanya dengan taubat? Taubat itu kembali. Makanya kalau diperhatikan lafaznya, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, di situ terakhirnya ada wa atubu ilaih. Jadi dengan adanya huruf waw, ya waw ma'iyah di situ dan aku kembali kepadanya, sehingga itu membedakan istighfar dengan taubat. Jadi sekali lagi, taubat itu adalah mohon ampun kepada Allah. Istighfar itu mohon ampun kepada Allah. Taubat itu kembali kepada Allah. Ya, kalau dilogikakan begini. Misalnya ini satu jalan lurus ya, jalan lurus. Katakanlah jalan tol. Orang keluar dari jalan lurus itu, artinya salah, jauh dari Allah. Lihat kareng Allah Ta'ala ya. Dia sadar, wih, aku salah. Aku keluar dari jalur. Di situ di tempat itu dia bilang astagfirullahaladzim. Tapi di situ terus. Di tempat itu terus. Nanti dikatakan taubat kalau dia kembali masuk ke jalan yang lurus itu. Ya. Itu jemaah sekalian. Jadi jaminannya siapa yang membaca istighfar setiap hari 70 kali, maka dia tidak dicatat dalam golongan al-kadzibin. Dan siapa yang beristighfar setiap malam 70 kali, maka tidak dicatat sebagai al-ghafilin. Apa itu al-ghafilin?
Ghafil itu artinya orang yang lalai. Lalai. Apa ini maksud lalai jemaah sekalian? Yang maksud lalai adalah biasa ini bawang-bawangan perintahna karena Allah Ta'ala. Itu lalai itu. Nilanggar di bandar sika, andre tonja na kesibu dari balata, andre jadi yang penting dulu. Amat tentu nak cari-cari tadi balama. Itu namanya orang yang ghafilin. Orang yang lalai. Tidak mengindahkan perintah Allah. Tidak merasa rugi meninggalkan amalan-awalan. Tidak merasa rugi. Itu yang dimaksud dengan orang yang lalai. Lawannya orang lalai adalah orang yang yang taat kepada Allah. Ya. Begitu mendengarkan azan, langsung hatinya merasa terpanggil, rugi kalau tidak menghadiri panggilan itu. Tapi kalau tidak ada kepedulian, nilanggar di bank, bahkan dilaluannya oleh masika, ya, balat tambahan betul masika, tidak ada perasaan terpanggil, tidak ada perasaan rugi. Ini yang dimaksud dengan orang yang lalai. Nah, kalau orang sudah terlanjur seperti itu jemaah sekalian, sudah terlanjur lalai, ya, sudah terbiasa seperti itu, maka dialah yang dimasukkan dalam golongan orang-orang yang lalai. Jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya iman itu seperti karet. Bagaimana karet itu? Lihat tadi. Karet itu kalau masih baru, kata cipu-cipu ji. Ya, tapi kadang kalau ditarik begini longgar, dilepas kembali lagi. Ditarik longgar lagi. Lepas kembali lagi. Begitulah iman kita jamaah sekalian. Yang seharusnya jadi orang yang mantap imannya itu adalah orang yang selalu dekat dengan Allah. Ya, orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu hadir di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di setiap waktu siang malam dia selalu dekat dengan Allah. Itu yang paling kuat imannya. Nah gini, pun nanya jak yang gau kaki sambayan tak injo 5 waktu. Berarti paling tidak 5 keselosipatan amin romairi kareng Allah Ta'ala. Apa yang cerita tadi? 5 kesembahyang kita melakukan aktivitas dunia. Lam pekerja majamanta, pegawai mereka terukna, guru lam bersekolahna, petani lam perigalunna, pedagang lam di pasar. Maka di tempat kerja itu jamaah sekalian, kita dianggap ya jauh dari Allah. Kalau di tempat kerja itu kita lupa kepada Allah. Nah, betul ke berjamaah, li bagi berjamaah lam di pasar balu-balu. Penyeriat tuntar di pasar balu-balu, ya mungkin lu menjomai cerita tangan dama-dama dilangari, bahkan asul mantu betul di bawata, buru-buraya di paranta tahu, di bawang-bawang di gampang-gampang aja buru-buraya, abung-abungan dan lain sebagainya. Itu artinya kita jauh dari Allah. Kita jauh dari Allah. Lampar digalung, kenyuar digalung aja mas sekalian, nak lupai karena Allah Ta'ala. Itu artinya jauh dari Allah. Kemudian tiba waktu sholat, kita hadir lagi sholat. Lagi pula sembahyang. Maka itu artinya kita kembali lagi kepada Allah. Kembali lagi kepada Allah. Ya, salat subuh, kembali kepada Allah. Setelah salat subuh, ke tempat kerja, jauh dari Allah. Duhur, salat lagi, kembali lagi. Ya, setelah salat duhur, kembali ke tempat kerja, jauh lagi. Tiba waktu asar, kembali lagi. Jadi paling tidak 5 kali kita kembali kepada Allah setiap hari. Ya. Nah, bagaimana orang yang tidak salat? Orang yang tidak salat itu maka dia tidak kembali. Itu artinya semakin jauh dari Allah. Semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga caranya jemaah sekalian supaya kita selalu bersama dengan Allah. Biar dimanapun berada. Inilah yang dimaksud oleh hadis Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Di tempat kerja, ya di pasar, di kantor, di laut, di sawah, di kebun. Selalulah bersama dengan Allah. Ya, haitsu ma kunta, dimanapun berada. Bagaimana caranya? Ya biar di tempat kerja kita bisa selalu dengan Allah.
Apakah zikir tidak bisa kita zikir karena tidak sempat? Ya, kita mendengarkan zikir, mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran sambil kerja, mendengarkan orang mengaji, misalnya begitu. Tapi kalau tidak, sambil kerja dengar dandu, sambil kerja dengar musik yang tidak ada guna-gunanya, itu artinya kita berpisah dengan Allah di situ. Kita berpisah dengan Allah. Jadi ada caranya kita selalu bersama dengan Allah. Ya, memulai setiap pekerjaan Bismillah. Saat kita melakukan pekerjaan, maka apa yang dikerjakan di situ itu karena izin Allah, itu ada mendapatkan berkah Allah, mendapatkan ridha Allah. Sehingga kita selalu bersama dengan Allah. Kita selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin yang dimaksud orang tarika itu. Biasanya Pak Tarika aku istilah sambayan tangan tapu. Ya. Itulah sebenarnya yang dimaksud sambayan tangan tapu. Artinya apa? Salat itu kan dua macam. Ada salat formal, ada salat non formal. Salat formal ini yang dilaksanakan ya, yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu salat formal namanya. Selain itu ada namanya salat non formal. Ya. Di antara waktu-waktu salat itu, kalau kita selalu zikir kepada Allah, kita selalu ingat kepada Allah, kita selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga tidak ada keberanian berbohong, tidak ada rasa sombong sama orang lain, ya, tidak pernah kita menyakiti orang lain. Itulah yang dimaksud dengan salat yang tidak putus. Selalu dalam keadaan suci, dalam keadaan wudhu, setelah batal wudhunya wudhu lagi, selalu zikir kepada Allah dimanapun berada. Inilah yang dimaksud dengan orang yang salat terus menerus secara non formal, ya, secara non formal. Jamaah subuh insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW bersabda, "Man istama'a ila ayatin min kitabillahi." Barang siapa yang mendengarkan satu ayat dari kitab Allah, maksudnya dari Al-Quran, ya, kata wallahu lahu hasanah mudha'afah, maka Allah mencatat baginya kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Ini, itu bagusnya kalau kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi gampang sekali jemaah sekalian. Angko iki alasan tak jangan ngaji mingkan kesempatan. Ya, sibuk dua pun sibuk kesede de jama-jama ta de kamannya gampang apel yang ngiri mama ki tu ngaji, bagaimana caranya, apa sadar ki repeta suara mengaji. Bayangkan itu, Nabi katakan satu ayat kita dengarkan dari kitabullah, dari Al-Quran, maka Allah catat bagi kita kebaikan yang berlipat ganda. Satu ayat. Jadi kalau selama kita kerja di situ berjam-jam, yang didengar sambil kerja adalah bacaan Al-Quran, itu luar biasa kan? Luar biasa. Ya. Al-Quran itu didengar saja dapat pahala. Walaupun tidak dipaham, apalagi kalau dipaham. Ya. Suara Quran yang dipahami, kita dengarkan, itu betul-betul membuat hati terharu, membuat hati tersentuh ya mas kan. Kalau dipahami, tidak dipahami saja Quran itu didengarkan Bapak, itu menyenangkan hati, ya, menyenangkan hati. Apalagi kalau dipahami apa yang kita dengar itu. Kemudian wa man tala ayatan min kitabillahi, siapa yang membaca dari kitab Allah, kanat lahu nurun yaumal qiyamah. Siapa yang membaca satu ayat, ini ayatnya, satu ayat dari kitabullah, dari Al-Quran, karena telah nurun yaumul qiyamah, maka satu huruf itu akan menjadi cahaya di hari kiamat baginya. Jadi luar biasa. Satu huruf dibaca menjadi cahaya nanti di hari kiamat, di kegelapan itu. Apalagi kalau kita baca satu halaman, dibaca satu juz, ini luar biasa. Setiap hari kita baca, makanya yang paling istimewa nanti dari kemudian itu adalah hafizul Quran atau qari'il Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran, apalagi orang yang menghafal Al-Quran.
Itulah yang paling bercahaya nanti dari kemudian. Ya, karena bayangkan satu huruf saja, yang satu huruf itu akan menjadi cahaya. Apalagi kalau dihafal satu Al-Quran, itu luar biasa ya sekalian. Ini adalah motivasi bagi kita. Kemudian yang terakhir Nabi SAW bersabda, manis taftaha awwala naharihi bi khairin. Barang siapa yang mengawali, yang membuka harinya, siangnya dengan kebaikan. Wa khatamahu bi khairin, dan menutupnya dengan kebaikan. Qala Allahu li malaikatihi, Allah berfirman kepada malaikatnya, la taktubu alaihi ma baina dzalika minadz-dzunubi. Janganlah engkau mencatat atasnya di hari itu sebagai satu dosa. Betul nak mana jangan sekali. Nah, saya kira kita semua yang dimaksud oleh hadis ini. Inainain pakara mulai al-lunna. Betul nak bau kibat turitin rota di hari ini misalnya, ya. Di hari ini di pakara mulai ini Allah kami sita dengan kebaikan. Nah, saya kira kita sudah melakukan itu. Bangun tidur, ambil air wudu, langsung berniat menuju ke masjid, salat berjamaah, dengar pengajian. Ini namanya hari ini kita awali dengan kebaikan. Hari ini kita awali dengan kebaikan. Nah, Nabi ta ina tahu ampakara mulai allunna sabak kabajikan. Kemudian natung kutungi allunna jona sabak kabajikan. Yang mana yang dimaksud dengan menutup harinya? Artinya bangun tidur sampai tidur kembali. Tidur kembali. Jadi tadi bangun. Kita mulai sekarang dengan kebaikan. Sampai kita menutup sebentar malam sampai bangun tinroki diakhiri dengan kebaikan. Caranya gimana? Misalnya mengaji sebelum tidur atau ambil air wudhu sebelum tidur. Setelah itu sebelum kita tidur zikir, baca ayat kursi misalnya, baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas. Setelah itu kita tidur, ya. Menurut proporsi belajarlah mati pada waktu mau tidur. Pada saat kita tidur, ya kita baringkan diri kita dengan menghadap ke kiblat seperti posisinya mayat di dalam kubur. Ya, baru setelah membaca Bismikallahumma ahya wa bismika amut, kita baring. Di situ kita syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, atau paling tidak la ilaha illallah itu yang dibaca sampai tertidur. Saya kira selamat anta. Maka Prof. Nasaruddin Umar mengatakan kalau orang seperti itu cara tidurnya, seandainya dia mati di dalam tidurnya, maka dia dijamin surga. Jaminannya adalah surga. Kenapa? Itu namanya mengakhiri hidupnya hari itu dengan kebaikan. Maka jemaah sekalian, mengawali hari itu dengan kebaikan, mengakhiri dengan kebaikan. Nah, kau karang latal malaikatna, o malaikat dia ko cataki dosa desisian antu tawa. Jadi andaikan anjollo niat salah gauta, niat kesalahan dilakukan jemaah sekalian, mungkin karena lupa, ya, mungkin karena terlalu nafsu. Segan nigau kau yang seran salah Allah, nago karena Allah Taala tiap kecataki. Jangan catat dia sebagai satu dosa. Ini luar biasa sekali. Karena kita memulai hari itu dengan kebaikan dan mengakhirinya dengan kebaikan. Jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah yang saya sampaikan di pengajian kita pada subuh kali ini. Mudah-mudahan ada berkahnya bagi kita semua. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang istiqomah, menjadikan kita orang-orang yang hatinya tergantung di masjid, insyaallah, sehingga kita lah nanti akan mendapatkan naungan di pada mahsyar, di mana pada saat itu tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Fattahu ya Alim ya Razzaq ya Karim. Allahumma iftah alaina abwabal khair wa babal barakah wa babal rizki wa babal ni'amah wa babal quwwah wa babal hikmah wa babal jannati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi asma'ina wa baswarina wa qulubina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dawah fi